Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ramadhani. Di sini saya akan sharing tentang administrasi manajemen. Sebelum tonton video, silahkan like jika suka video ini. Silahkan subscribe untuk mendukung video selanjutnya. Untuk itu, terima kasih. Silahkan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Ramadhani. Untuk kali ini saya akan sharing tentang administrasi sarana dan prasarana sekolah. Masih berkaitan dengan tugas PPL mandiri yang diadakan di rumah. Untuk itu saya membuat video ini, dan apa saja yang sudah saya siapkan. Oke, mari kita saksikan. Administrasi sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan prasarana sangat penting karena dibutuhkan. Karena sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang dan menyelenggarakan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu rangka menciptakan tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentunya dan teknologi yang cukup canggih. Administrasi sarana prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat menunjang atas tercapainya suatu tujuan dari pendidikan. Sebagai seorang personal, kita dituntut untuk menguasai dan memahami administrasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya kerja yang efektif dan efisien, serta mampu menghargai etika kerjasama personal pendidikan, sehingga tercipta keserasian, kenyamanan yang dapat menimbulkan kebanggaan dan rasa memiliki baik dari warga sekolah maupun warga masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, dalam presentasi ini akan membahas lebih lanjut mengenai administrasi sarana dan prasarana sekolah. Oke, yang pertama, pengertian administrasi sarana dan prasarana sekolah. Kita bahas administrasi dulu. Administrasi itu berasal dari bahasa Latin ad dan ministro yang mempunyai arti kepada dan melayani. Seperti di video saya yang kemarin ini sudah pernah saya bahas. Jadi administrasi dapat diartikan pelayanan atau pengabdian kepada subjek tertentu. Secara istilah, administrasi yaitu upaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam suatu pola kerjasama. Sedangkan sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti contoh gedung, ruang kelas, meja, kursi, alat-alat, dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Itu merupakan hal yang secara tidak langsung namun tetap menjadi penunjang ataupun dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Menurut Ibrahim 2003, sarana pendidikan adalah semua perangkatan atau peralatan, bahan dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan menurut tim penyusun pedoman media pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar
teratur, efektif, dan efisien. Oke, next selanjutnya tujuan dan prinsip administrasi sarana prasarana. Tujuan administrasi sarana dan prasarana sekolah secara umum adalah untuk memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Dan untuk tujuan khususnya, yang pertama untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua, untuk mengupayakan sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai. Yang kedua, prinsip-prinsip pengelolaan sarana dan prasarana. Ada beberapa prinsip dasar pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama, lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah harus menggambarkan cita dan citra masyarakat, seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan. Perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah hendaknya itu merupakan pancaran keinginan bersama dan dengan pertimbangan suatu tim ahli yang cukup cakap yang ada di masyarakat itu. Lahan bangunan dan perlengkapan perabot hendaknya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan anak-anak didik demi terbentuknya karakter mereka dan dapat melayani serta menjamin mereka di waktu belajar, bekerja, bermain sesuai bakat masing-masing. Lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah serta alat-alat hendaknya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan serta kegunaan bagi murid-murid dan guru-guru. Sebagai penanggung jawab harus membentuk program sekolah secara efektif, melatih para petugas, serta memilih alatnya dan cara menggunakannya agar mereka dapat menyesuaikan diri serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan profesinya. Seorang penanggung jawab sekolah harus mempunyai kecakapan untuk mengenal baik kualitatif dan kuantitatif serta menggunakannya dengan tepat fungsi bangunan dan perlengkapannya. Sebagai penanggung jawab harus mampu memelihara serta menggunakan bangunan dan tanah sekitarnya sehingga ia dapat membantu terwujudnya kesehatan, keamanan, kebahagiaan, dan keindahan serta kemajuan dari sekolah dan masyarakat. Yang terakhir, sebagai penanggung jawab sekolah bukan hanya mengetahui kekayaan sekolah yang dipercayakan kepadanya, tapi harus memperhatikan seluruh keperluan alat-alat pendidikan yang dibutuhkan oleh anak didiknya. Selanjutnya, proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkonkretkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam bentuk usulan kegiatan, serta upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi secara tepat terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Jauh sebelum kita membutuhkan alat ataupun kita membutuhkan sarana, yang pertama itu ada perencanaan dan harus difikirkan dengan matang sebelum kita melakukan yang kedua, yaitu pengadaan. Pengadaan adalah usaha yang dilakukan untuk merealisasikan atau mewujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan rencana yang telah disusun, baik melalui pembelian, hibah, hadiah, menyewa, dan sebagainya. Jika sudah perencanaan kemudian pengadaan, selanjutnya itu adalah penyimpanan.
Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung barang milik negara atau unit kerja berdasarkan hasil dari pengadaan dan tempat atau wadah tertentu yang biasanya disebut dengan gudang dengan berpedoman aturan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, penyaluran. Penyaluran adalah kegiatan yang dilakukan untuk pemindahan barang dan tanggung jawab pengelolaan dari seorang kepada orang lain atau dari unit kerja kepada unit kerja lain. Selanjutnya, inventaris. Inventarisasi yaitu sebagai kegiatan pencatatan terhadap sarana dan prasarana. Inventaris ini bertujuan untuk sebagai bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan, memudahkan dalam pengecekan barang, memudahkan dalam pengawasan agar peralatan tidak mudah hilang. Selanjutnya, pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Ada beberapa tujuan dalam pemeliharaan, antara lain agar barang tidak kadaluarsa, agar barang tidak mudah susut, agar barang tidak mudah rusak, agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih, agar barang tidak mudah hilang. Selanjutnya, penghapusan. Penghapusan adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghapus barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau ada sarana dan prasarana yang sudah jadul, sudah tidak layak pakai, itu hendaknya melakukan penghapusan, dan ini ada pedoman dari negara dan pedoman dari undang-undang. Selanjutnya, pengawasan. Pengawasan merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan, sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihindarkan. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Berdasarkan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 45 ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual maksud saya, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Peran guru pendidikan dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan sarana dan prasarana yang dimaksud. Beberapa peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, guru harus merencanakan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses yang dibutuhkan dalam pendidikan. Selanjutnya, guru harus dapat memanfaatkan segala sarana dan prasarana seoptimal mungkin. Guru harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sarana dan prasarana. Oke, mungkin cukup itu dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih.